saya boleh dibilang saya merasanya dirumahkan. Jadi saya tuh merasanya batin saya seperti tahanan rumah. Karena saya nggak. Dengar suaranya saya jadi pengen mendekat. Tapi kalau mendekat ke kamu ada yang marah nggak sih? Oh nggak ada. Kenapa? Udah single ya? Iya dong. Tadi single katanya Pak jelas. Bos. Sekarang kalau saya sekarang sudah jelas. Sudah jelas? Jelas. Sudah keluar surat. Sudah resmi cerai? Iya. Itu yang cerai yang keberapa kali itu? Kedua. Jangan sampai ada lagi. Hah? Yang ketiga nggak boleh ya? Nggak boleh. Insya Allah jangan sampai. Cerai resmi kapan? Tahun berapa ya? Tunggu diinget-inget 2013. Putusan terakhir Mahkamah Agung sampai Mahkamah Agung? Enggak sampai Mahkamah Agung. Kan pengadilan agama aja kalau cerai, kalau nggak salah 2014 atau 2014 kalau nggak salah. Ya? Bulan Juni tanggal 4. Oke. Habis itu? Habis itu ya nyantai. Setelah sekian lama ada saya digugat harta gono gini. Oh jadi waktu gugat cerai itu tidak mencakup harta gono gini ya? Enggak, karena katanya kan kalau hukum di Indonesia itu saya kurang begitu Tidak paham. boleh digabungkan? Tidak boleh, bukan tidak boleh digabungkan, boleh tapi lama. Ya. Status kitanya lama, jadi nggak bisa bebas bergerak. Jadi kalau misalkan kita mau acara, mau cari uang untuk atau nyanyi, mau harus kawin ada lagi, izin. kelamaan gitu? Jangan dulu, capek. Oke. Pertanyaannya adalah, berapa tahun itu perkawinan? 12. Bukannya kelihatan indah sering nongol di TV berdua. Apalagi udah 12 tahun. Apalagi ya, iya Pak 12 Bos, ya. tahun. Emang tidak indah perkawinan itu? Apa yang sejak tahun berapa mulai perkawinan itu mulai retak-retak seperti gelas-gelas kaca tadi? Mulai pecah. Mulai pecah. Anak saya usia 1 tahun. Itu perkawinan tahun keberapa? Tahun kedua. Tahun kedua sudah gelasnya udah pecah? Pecah bener belum, sudah mulai retak. Oh sudah mulai retak. Ya terus 11 tahun bertahan terus? 8-9 tahun. 8-9 tahun? Bertahan terus. Hebat juga. Cinta masih ada atau udah bermudar tahun pertama? Waktu 2 tahun pertama masih ada ya, makanya saya masih bertahan. Ya. Bukan di tahun kedua itu, memang bukan gak ada orang ketiga, ada juga, tapi saya coba bertahan. Ada godaan tapi kau bertahan gitu? Bertahan. Kalau di pihak sana ada godaan, coba bertahan nggak pihak yang punya kamu waktu itu? Jadi kita ini sering ribut. Kalau sering ribut, kalau dalam Islam itu kan kalau mengeluarkan kata-kata cerai itu katanya itu sudah talak. Sering ribut itu masalah keuangan atau masalah? Hah? Masalah? Iya. Jadi masalah utamanya adalah orang ketiga. Iya. Jadi saya masih tetap. Emang pernah hanya gosip doang atau? Enggak, saya tahu persis. Saya tahu persis. Oke. Tapi saat itu masih mengelak terus kan saya dapat dari semuanya, saya bisa dapat kopi zaman dulu dari handphone, chattingan handphone semua saya bisa dapat. Oke. Bagaimana perasaanmu sebagai istri kalau kamu sudah merasa ada pihak ketiga, tapi kan kehidupan jalan terus. Apakah kamu masih tetap melayani dan menikmatinya atau sudah ada perasaan apa? Dari 2006 itu waktu sampai 2005 ada lagi perempuan lain yang dinikahinya. Di situ saya tidak bisa terima dan saya minta cerai tapi tidak diceraikan. Akhirnya dia bilang bertahan aja, saya tidak mau. Kalau dibilang enggak, di kamar saya tuh ada 2 ranjang, satu di atas, satu di bawah, jadi pisah. Tapi bisa. satu kamar ya. Iya, tapi dari awal tapi saya sudah bilang. Istri masih rutin? Enggak, saya udah nggak mau. Karena sejak tahun pertama sudah? Dari 2006. Hah? 2006. Jadi berapa tahun kamu nganggur? Banyak tahun. 6 tahun nganggur. Dari 2006 sampai 2014 dong. Iya. Iya, 2014. Oke. Akhirnya kamu nekat untuk cerai, apa pemicunya? Apakah sudah ada pihak ketiga yang konglomerat atau properti atau pengacara baru atau apa? Saya Mbak, enggak. kenapa akhirnya kamu udah deh nih cerai aja deh gitu? Karena saya pikir saya saat itu pertama
sangat sudah tidak dihargai. Saya merasanya seperti itu. Ya. Karena itu sudah tiap hari ke rumah, tiap pagi di rumah. Saya pikir saya dianggap seperti apa. Terus pangkalnya itu di pas pernikahan anak saya berapa minggu sebelumnya udah menghilang. Tidak ada, saya pikir saya sudah tidak dianggap, ya sudah. Akhirnya saya Maksudnya pernikahan anak dari siapa? Dari Anak pernikahan bawaan? saya sebelumnya. Anak bawaan? Iya. Waktu pernikahan tidak ikut, tidak hadir? Tidak ada, berapa minggu sebelumnya sudah tidak ada di rumah. Jadi waktu di panggung pelaminan kamu sendiri? Saya Temanin keluarga? ditemanin oleh keluarga dari pihak bapaknya anak Perasaannya saya. kayak gimana waktu itu saat harus berdiri? Sakit lah. Sakit ya? Ada Menangis lagunya. nggak waktu itu? Dalam hati? Saya tidak boleh menampakkan nangis di depan anak saya, walaupun mungkin hati saya menjerit. Hatimu menjerit? Iya. Ya, saya bisa maklumi di hadapan begitu orang bilang selamat ya, tapi Iya. hatimu menjerit. Iya. Dan pasti banyak pertanyaan yang muncul juga dari Pasti. saudara-saudara dari keluarga ya Mbak Pasti. Nia ya. Itu saat-saat itu momen-momen terberat ya dalam usaha Mbak Nia mempertahankan rumah tangga selama 12 tahun. Apakah itu momen terberat atau ada lagi yang lebih berat gitu? Saya rasa itu terberat ya, karena saya ingin melepas anak saya, dan anak saya itu bapaknya juga sudah meninggal. Awalnya saya berharap dia yang akan mewakili, tapi itu pun tidak ada, dan semua saya harus tanggung sendiri semuanya. Waktu Anda menikah dengan yang terakhir ini, Anda dalam keadaan status single atau masih Single. milik orang? Enggak pernah saya. Oh, sudah single ya? Berapa tahun sempat terjadi love affair sebelum nikah? Karena saat itu jadi gini, kebetulan yang sebelumnya ini temennya keponakan saya. Kenapa? Temennya keponakan. Temannya ponakan. Waktu itu kan Keponakan. masih agak berondong dibanding umur. Oh, jauh. Beda berapa tahun? 12 Beda 12? tahun. Berarti boleh dikatakan Anda nikah dengan berondong? Boleh? Dari yang suami terakhir? Iya. Oke. Terus? Nah, tapi saat itu saya pikir gini, waktu saat itu memang saya juga lagi galau, Ya. galau tingkat dewa. Saya udah pengen nikah aja gitu, karena saya pernah, ya saya tidak mungkin kalau sendiri itu tidak dekat dengan seseorang, tidak mungkin di saat Ya. itu. Saat itu juga saya lagi galau tingkat tinggi, datang saya sebelumnya saya punya prinsip, pokoknya siapa aja yang punya keinginan gini, bukan punya prinsip. Siapa aja yang mau nikah, yang penting dia punya kerjaan, sayang sama saya, sama anak saya, sama keluarga, saya mau, saya nikah. Jadi berapa tahun Anda pacaran sebelum menikah? Nggak lama. Nggak lama? Nggak lama. Apa Anda menyesal nggak? Belum tahu persis orangnya kayak bagaimana? Kita kan dalam hidup tidak boleh menyesal. Kenapa? Tidak boleh menyesal dalam Tidak hidup. boleh menyesal. Kalau begitu, pertanyaan saya berikutnya. Ya, masih ada tamu kita segera atau nanti? Masih ada dong. Mau panggil Bapak mau sekarang? tanya dulu atau gimana? Mending Mending panggil dulu aja biar ya, sekaligus supaya ya. bisa ngobrol bareng-bareng Iya, ya, ngomong langsung bareng, aja iya. ya. Kita punya tamu satu lagi yang mengalami kasus yang sama dengan yang dialami oleh Mbak Nia Daniati. Langsung saja, ini dia Tessa Kaunang. Unbelievable. Hai Teteh. Silakan duduk Mbak Tessa. Seru nih kayaknya nih obrolan. Seru dong. Seru banget. Tessa, Ya, dari penampilanmu, saya kira tadi masih teenager gitu. waduh, Remaja ya? tersanjung saya. Memang iya kok. Masa sih Iya. Benar, dan sekarang status single habis ya? single habis? Aduh. Jangan Udah sampai single habis habis dong. gitu maksudnya. Jangan sampai habis dong singlenya Pak Jangan Bos. dong, iya Ya maksudnya dong. total sudah nggak ada pemilik. Udah. Sejak kapan Anda single? parent. Udah 3 tahun dong. Sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Kenapa aku baru tahu hari ini ya? Anda resmi putusan pengadilan, Ya, ya? Berapa tahun perkawinannya itu? 8 tahun total. Wah, hampir sama. 8 ini 12. Iya, Itu 8 tahun. diawali dengan hubungan yang sangat indah pacaran atau langsung nikah? Nah, kebetulan pacarannya itu nggak terlalu lama. Oh, berapa lama tuh Mbak 4 Tessa? bulan. Oh, 4 bulan. Ini 4 bulan, ini berapa bulan? Sama. Sama 5 bulan. Berarti jangan pacaran cepet-cepet Iya, sekarang. Benar, ya ini kan? mana Dek, sekretarisku ya.
Kamu kalau pacaran minimum tahunan. Ini sudah 2 contoh nih 4 bulan. Nah, Aku yang baru pacaran, bulan-bulanan, aku baru- jadi ujungnya jadi juga bulan-bulanan. Aku tuh baru pacaran 7 bulan tapi udah pengen menikah. Gimana dong Pak Bos? Hah? Baru pacaran 7 bulan tapi udah pengen menikah. Kamunya aja nafsuin. Pertanyaan kepada Tessa lagi. Kenapa Anda cerai? Karena pada saat itu ada pertentangan di antara saya sama Sandi, mantan suami. Salah satunya adalah karakternya dia. Jadi kalau misalnya di pemberitaan orang sering menyangka bahwa saya itu berpisah karena Ya. itu salah besar. Sebenarnya bukan itu intinya. Apa sebenarnya? Intinya adalah karakter pribadinya Sandi yang Kurang- tidak bisa bersatu lagi sama saya gitu. Maksudnya- Ditambah lagi Ya. dengan dia mengambil keputusan untuk berpindah agama yang tidak mau diajak kompromi lagi. Begitu. Itu masalahnya. Kalau misalnya dia masih mau diajak kompromi waktu itu mungkin ya kita masih bisa ngobrol satu sama lain. Apakah selama perkawinan ada masalah ekonomi? Oh ada. Yaitu apa? Ekonomi Apa itu? Apakah kurang nafkah dikasih sama kamu? Oh iya, kan uangnya lebih banyak kan saya dapatnya. Oke, Saya jadi- lebih banyak cari duit daripada dia. Jadi itu pelajaran juga bagi para wanita. Kalau mencari laki-laki sebaiknya yang ekonominya lebih mapan dari. Nah itu pengalaman sekarang. Kalau dia gimana? Itu ya. Kalau dulu taunya cinta doang gitu. Kalau dia gimana? Apakah selama perkawinan Anda kehidupan nafkahnya puas, cukup? Gini, bicara puas masalah materi, saya sebelum menikah pun saya sudah terbiasa dengan keuangan saya yang menurut saya sudah cukup. Anda yang nyari? Ya, sebelum Sesudah pernikahan. nikah? Sesudah nikah karena saya boleh dibilang saya merasanya dirumahkan. Jadi saya tuh merasanya batin saya seperti tahanan rumah. Karena saya nggak boleh ketemu orang. Dari segi uang yang dikasih sama kamu bulanan cukup atau enggak? Kalau bicara cukup. Tapi kalau kita nggak boleh sosialisasi sama orang, Kenapa nggak boleh nggak boleh? ketemu orang. Kenapa saya nggak boleh? Cemburu atau apa? Saya nggak tahu juga, nggak dapet jawaban juga sampai terakhir. Karena saya kalaupun saya ngobrol sama keponakan yang laki-laki, saya tidak boleh. Oh, Jadi begitu. saya harus di dalam rumah terus sehari-hari. Bahkan saya mau nyanyi apapun susah. Begitu. Itu jadi perang batin, padahal saya senangnya nyanyi. Kecuali kalau acaranya dia boleh, tapi acara lain tidak boleh. Waktu Nia mengajukan cerai, pada saat itu harta godo gini siapa yang menguasai? Secara fisik, Secara fisik saya, sebagian itu saya. ya. Sebagian lagi surat-surat dia. Oke. Terus waktu Anda mengajukan gugatan cerai, nggak sekaligus dengan gugatan pembagian harta gono gini. Dan kenapa? Tidak, karena kalau yang saya hadapin ini kan orangnya agak lain. Kalau barengan digugatnya itu lama. Saya itu penganut kalau saya masih berstatus istri, saya tidak bebas keluar rumah. Jadi Anda lebih memprioritaskan cepat-cepat bebas gitu? Ya, Tapi memang ada beberapa jurisprudensi yang mengatur bahwa gugatan cerai tidak boleh digabungkan dengan gugatan gono gini. Jadi harus tunggu dulu gugatan cerainya ada yang berbulan-bulan, apalagi kalau banding kasasi ada yang sampai 2 tahun, baru kemudian gugat harta gono gini, dan pada saat harta gono gini digugat, ya. harta sudah keburu hilang. Yang Anda alami sesudah Anda cerai, kesulitan apa waktu mendapatkan harta gono gini? Sampai sekarang belum selesai. Karena memang belum terjadi kesepakatan kan. Anda gugatan masih jalan? Bukan saya yang menggugat, Yang gugat siapa? dari pihak mantan. Terus sekarang prosesnya di mana? Masih berlanjut. Di pengadilan apa? Habis Masih banding. kasasi? Habis banding, ya kasasi. Oh, udah berapa tahun nih hanya membicarakan harta gono gini sejak cerai udah berapa tahun? Tunggu ya berapa tahun. Pokoknya cerai itu kalau nggak salah saya 2014 sampai sekarang. 2015 3 tahun. sampai sekarang, berarti sudah hampir 2 tahun. Ya 2014. 2014 kalau nggak salah. 2014. Berarti 3 tahun ribut soal harta gono gini, Iya. belum ada akhirnya. Belum. Itu kalau kebetulan Anda tidak punya uang bisa mati kering dong. Kalau wanita-wanita lain maksud saya. Itu Ya. salah satu problem yang dihadapi para istri ya. Perempuan, ya. Ya, dan Anda apakah
protes terhadap itu kepada pengadilan atau pemerintah agar dirubah peraturannya atau gimana? Pengennya sih seperti itu, tapi karena pertama kita ini orang awam mengenai hukum dan juga kesibukan kita juga sekarang ini untuk cari uang harus lari sana sini. Jadi untuk hal seperti itu pengen saya mengajukan ke mana gitu, terus dirubah ataupun dipercepatlah prosesnya. Ya. Jadi Anda sudah cerai, 3 tahun sudah cerai, masih berjuang harta gono gini. Ya. Kalau seperti saya ini, kenapa kalau pihak laki-laki itu yang diserang nih yang di kita aja, sementara yang di dia kita pertanggungjawabkan dia nggak mau. Ya Anda gugat. Sepanjang you tahu jumlah hartanya, gugat. Kalau itu dapat selama perkawinan, ya gugat. Cuma di pengadilan itu inisiatif harus dari siapa yang gugat. Nggak boleh mengatakan agar pengadilan suruh dia bagi, nggak boleh. Kau harus uraikan. Hartanya apa? Ini rumah di jalan harus terperinci. Pengadilan hanya menunggu. Oh seperti. Terus kalau misalkan kita tidak mau ribut karena itu yang lainnya tuh sudah dijual sama dia tanpa sepengetahuan kita gimana? Sudah dijual, sudah dijual. Ya, itu tanpa dijualnya sepengetahuan kapan? kita. Apakah selama proses cerai atau sebelumnya? Saya nggak tahu dijualnya kapan. Ya tentu kalau itu dijual sebelum proses cerai, maka itu kalau itu aset berda tidak bergerak, ya sebenarnya harus izin dari si istri. Harusnya kan ada tanda tangan saya. Kalau ini tidak ada, terus rasanya notaris nggak ada yang bisa jual tanah atau rumah tanpa izin suami istri. Kalau tanda tangan, ya kalau tanah rumah. Nah ini yang saya heran tuh kok bisa gitu. Mungkin kan kayak seperti misalkan apartemen itu masih atas nama develop. Ya, gitu kan? itu mungkin masih atas nama developer sehingga di dalamnya ada surat-surat. Tapi yang jelas, kalau Anda merasa bahwa Anda itu harta gono gini dan Anda merasa itu tidak pernah kasih izin, cari lagi pengacara, gugat lagi semua yang terlibat, termasuk pembeli, penjual, gugat. Oh gitu. Ya, perang lagi. Tapi pengacara baru dapat honor lagi gitu loh. Kalau sama Pak Bos sih nggak mungkin kita kasih honor, kita pusing. Harus secara rinci juga ya Pak Bos ya. Jadi Anda itu tidak boleh mengatakan suami saya kan kaya, harta enggak. Kalau Anda menggugat harus uraikan. Rumah di jalan ini. Mobil merek ini, mesin ini, ya, tahun pembuatan. Jadi terperinci. Itu kalau gugatan perdata. Kalau saya kasusnya beda lagi nih. Ya. Kalau sekarang saya mengikhlaskan lah istilahnya ya harta gono gini memang harus dibagi. Ya. Mau nggak mau karena memang itu harta bersama. Benar. Tapi masalahnya yang kenapa saya nggak ikhlas harta gono gini ini dibagi karena sampai detik ini dari sejak cerai dia nggak pernah tanggung jawab buat anak-anaknya. Tidak kasih nafkah. Tidak kasih nafkah. Padahal perjanjiannya ada. Perjanjiannya ada. Perjanjiannya ada, tapi Iya. tidak pernah sampai. Udah berapa lama tuh berarti? Ya dari sejak bercerai udah 3 tahun ini. Udah 3 tahun. Nah makanya dari situlah makanya saya tuh bertahan supaya ya udah sih kalau nggak mau kasih duit bulanan buat anak-anak ini rumah udah buat biaya anak-anak ke Oke, depan sekolah gitu loh. secara substansi moralnya Anda benar. Tapi secara hukum, nafkah anak hal terpisah, gono gini hal terpisah. Secara juridis formal tetap dia berhak atas 50% dari harta. Kecuali misalnya begini, begitu dia menang, pengadilan menyatakan dia berhak 50%, gugat baru lagi. Yaitu yang 50% gugat itu untuk tanggung jawab lu terhadap anak gitu. Bertahun-tahun lagi. Oh gitu. Pak Bos tunggu Mbak Nia dulu, gimana sorry. nih? Dipotong dulu. Kalau mantan kita sudah menulis surat di atas meterai bahwa semua hak ini untuk kita sebelumnya waktu kejadian-kejadian kita ribut-ribut sebelum apa? cerai. Harta dikasih ke kamu? Ya semua hak miliknya dia diberikan kepada saya. Tapi karena kita nih awam mengenai hukum, kita percaya kalau sudah di atas meterai udah sah. Saya kira sah kalau memang you bisa buktikan di pengadilan bahwa memang sudah ada kesepakatan harta menjadi milikmu, itu kuat. Cuma you tentu harus membawa bukti, saksi dan sebagainya. Gitu. Cuma masalahnya
diperinci nggak jumlah harta itu? Karena bisa aja kan dibuat bulan Januari perjanjian bahwa kau yang berhak atas harta, atau mobil dibeli 3 bulan kemudian, ya kan? Itu jadi memang kalau bikin perjanjian seperti itu sebaiknya dijelaskan satu persatu. Harus rinci dan harus jelas gitu ya, Pak Benar, Bos, sertifikatnya segala macam gitu loh. Itu masalah mantannya juga pengacara, Pengacara jadi kan makanya lebih iya, bener ya. Kita kan awam. Ya, selama Kalau silakan. masalah harta ya Mbak Nia ya, kalau masalah anak-anak gimana? Kalau Mbak Tessa kan tadi udah cerita, jadi ada perjanjian setelah bercerai harusnya punya tanggung jawab untuk membiayai anak-anak. Kalau Mbak Nia gimana Saya nih? waktu ribut-ribut sebelumnya ada kejadian-kejadian itu, bahkan untuk anak pun dituliskan di situ bahwa untuk anak dia sanggup misalkan 100 juta gitu. Tapi kejadiannya dia bilang ke Pak Hakim bahwa dia tidak sanggup semua, sanggupnya hanya 15 juta. Sanggupnya lebih kurang dari situ. Akhirnya hakim memutuskan 15 juta. Tapi pada awal dia kasih separohnya, 3 kali kasih. 3 minggu dicicil. 2 bulan itu. Dan 2 bulan. 15 juta buat 1 anak. 15 juta tapi dicicilnya 7 juta. Saya sih alhamdulillah. Tapi itu saya nggak permasalahin. Yang penting bagaimana caranya. Saya juga nggak mau ribut-ribut. Paling tidak pikirkanlah mental anak ini sudah tergoncang. Terus sudahlah sama-sama buat anak aja, tertulis sama-sama. Sebenarnya pada dasarnya semua manusia itu ingin memiliki harta. Cuma kalau hukum di negara tersebut tegas seperti di Singapura, di Australia. Kalau di Singapura, di Australia kalau Anda gugat misalnya ada harta begini, disembunyikan aja hartanya. Kalau di Australia itu dianggap contempt of court, pidana, masuk penjara itu laki. Itu kalau di Australia. Di kita nggak begitu. Di kita bahkan sudah diputus pun sudah diketok. Coba kasih nafkah sama istri dan anak sekian per bulan. Itu kalau nggak dilaksanakan, hampir nggak ada upaya hukum lagi. Paling-paling gugat lagi. Kalau di luar negeri itu contempt of court, itu pidana. Semua manusia kalau udah tak daripada di penjara akan sukarela mematuhi putusan. Jadi ya itulah sistem hukum kita yang rada lemah. Kemudian